Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laura Samosir dari kelas 1B Prodi 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Selamat menyaksikan videonya, Mem. Anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, pembuluh limfe. Anatomi fisiologi jantung, organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik, letak di dalam perikardium pada mediastinum. Jantung dibagi ke dalam 4 bagian: atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Berat 220-260 gram, besarnya sekepal tangan, batas dextra pada sinitrum dextra, batas sinistra pada inkrosta kelima. Hubungan jantung: atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi paru-paru, belakang aorta distans, esophagus dan kolumna vertebralis. Fungsi: memompa darah ke seluruh tubuh, arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Atrium dextra berada di bagian atas kardiodextra, sebagian besar terletak di belakang sternum. Terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil sinus coronarius. Ventricle dextra berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung. Terdapat katup tricus radialis atau valva atrioventricular dextra, arteri pulmonalis menuju paru-paru. Atrium sinistra, ruang berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung, 2 vena pulmonalis pada setiap sisi. Ventricle sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian belakang jantung, dinginnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra, katup mitral, pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Lapisan-lapisan jantung: perikardium, miokardium, endokardium. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung, jantung dextra, vena cava superior dan vena cava inferior, menuangkan darah ke atrium kanan. Terdapat katup semilunar eustachius kaya akan karbon dioksida atau CO2, arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Jantung sinistra, vena pulmonaris, 4 vena pulmonaris membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri kaya akan oksigen atau O2 dan nutrisi. Siklus jantung, peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Gerakan jantung, stole atau kontraksi 0,3 detik, sistole atrial atau kontraksi kedua atrium, diastole atrial pengenduran kedua atrium, diastole pengenduran 0,5 detik, sistole ventrikuler kontraksi kedua ventrikel, diastole ventrikuler pengenduran kedua ventrikel. Sistole normalnya 120 mm Hg, diastole normalnya 80 mm Hg. Range antara sistole dan diastole normalnya 30 sampai dengan 50 mm Hg. Bunyi jantung: bunyi pertama menutupnya katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel panjang dan rata atau loop. Bunyi kedua menutupnya katup aortik dan pulmoner pendek dan tajam dalam kurung loop. Sifat otot jantung: kemampuan kontraksi, konduktivitas daya antar, ritme bunyi yang teratur. Denyut arteri atau denyut nadi, darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba, misalnya arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis, pedis, dan lain-lain. Nilai normal denyut nadi pada bayi baru lahir 140 kali per menit, 1 tahun pertama 120 kali per menit, tahun kedua 110 kali per menit, balita 96 sampai 100 kali per menit, 10 tahun 80 sampai 90 kali per menit, orang dewasa 60 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi: lifestyle, pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Daya pompa jantung: pada saat istirahat jantung berdebar kurang